Dan kita ya harus punya apa ya, harus punya mindset gitu loh, harus punya mindset bahwa sesuatu itu ya pasti akan indah pada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dunia Air Gabus ya. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam memelihara ikan cana ya. Sebelum membahas itu semua, jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya. Yang pertama biasanya yang bagi pemula itu ya tidak mengetahui ya, apa yang dipelihara. Nah ini biasanya ikan cana apa ini. Nah, mereka juga mungkin belum tahu. Nah, ini banyak terjadi terutama pada keepers yang hanya memelihara ikan cana hanya mengikuti tren ya. Tren sekarang kan lagi booming nih ikan cana, nah ikut-ikutan lah seperti itu tanpa mengetahui atau tanpa mempelajari terlebih dahulu apa itu ikan cana ya. Jadi lebih penting pertama-tama itu lebih penting mengetahui lah ikan apa sih ikan cana itu. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya sebelum membeli atau sebelum memelihara ikan tersebut. Hal ini bertujuan agar kita tidak salah treatment atau tidak salah kita tidak salah treatment atau tidak salah penanganan dalam memelihara ikan cana tersebut ya. Nah itu tadi ya. Dan yang kedua ini tidak memahami ya, karakter si ikan tersebut. Nah itu ya, karena karakter ikan itu berbeda-beda dan treatmentnya pun berbeda-beda gitu ya, antara treatment tank seperti apa dan treatment gondrong atau treatment yang lain gitu ya, itu berbeda semua ya. Treatment pakan, nah itu kan semua berbeda-beda seperti itu. Kesalahan yang ketiga adalah terlalu push pakan atau pakan jor-joran. Nah, itu juga tidak boleh ya, karena ini sering terjadi kepada keepers yang baru pertama kali bermain sana. Kenapa tidak boleh dipus pakan? Karena ikan cana ini nantinya mentalnya susah naiknya gitu, susah naik, dan badannya pun tidak akan bagus gitu, tidak akan sesuai tidak akan bagus intinya seperti itu ya kalau dipus pakan ya. Dan biasanya kalau dipus itu biasanya sirip-siripnya itu kecil, dorsal, kanal ya, itu biasanya sih kecil-kecil seperti itu kalau dipus pakan. Dan kesalahan yang keempat biasanya adalah tank terlalu kecil atau tank terlalu luas. Nah, jadi tank harus sesuai dengan ikannya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau terlalu kecil kasihan ikannya, dan kalau terlalu besar lah itu biasanya dia akan mager atau ngumpet-ngumpet di belakang sana, di pojok sini, biasa akan seperti itu ya, akan ngumpet ke sana ke sini dan tidak akan fokus. Jadi susah kita menaikkan mental mereka ini susah kalau
tank terlalu besar gitu ya. Nah seperti ini nih, ini tanknya ini ukurannya lumayan sedang lah gitu kan. Jadi ikan selalu fokus di depan gitu ya. Jadi mentalnya itu cepat naik lah seperti ini ya. Kalau tank itu biasanya 2 kali lebar, nah 2 kali lebar si ikan ya, dan panjangnya itu 3 kali si ikan tersebut. Kesalahan yang kelima biasanya adalah suhu air ya. Suhu air itu terlalu rendah atau terlalu tinggi, terlalu penuh. Nah ini pentingnya kita mengetahui tentang informasi si ikan tersebut ya. Jadi kita jadi tahu nih bagaimana cara menaruh air atau air semana gitu kan. Jadi kita semakin tahu lah dari situ ya. Kesalahan yang keenam biasanya settingan tank yang tidak sesuai. Nah itu ya, biasanya itu settingan tank yang tidak sesuai biasanya membuat ikan tidak sulit untuk perform ya. Jadi sebisa mungkin tank ini harus sesuai dengan si ikan tersebut. Jadi untuk tank ini kita bisa cari di Google, di Facebook, di Instagram atau di lain sebagainya ya. Kesalahan yang ketujuh biasanya memberi ikan dengan cara yang salah. Nah itu karena setiap ikan sana itu memiliki kebutuhan pakan yang berbeda-beda. Pakan tersebut dapat mempengaruhi si ikan tersebut. Contohnya untuk memunculkan warna, dot atau bunga yang ada pada si ikan tersebut. Jangan sampai pakan itu jadinya membuat ikan menjadi tidak sesuai nanti dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Yang kedelapan biasanya malas mengganti air tank. Nah, ini kebersihan dan kebersihan tank itu ya ini sangat berpengaruh gitu kepada si ikan tersebut. Makanya harus rajin kita membersihkan tank ya. Minimal ya seminggu sekali kita harus bersihkan, karena ikan cana ini tidak usah menggunakan filter ya, nggak usah menggunakan filter pun hidup mereka gitu loh. Karena air ini kalau nggak diganti ya, ini bisa mendatangkan penyakit untuk si ikan tersebut ya. Nah seperti itu. Kesalahan nomor 9 adalah tank tidak ditutup ya. Karena ikan cana ini terkenal dengan atlet lompat indah ya, maka menutup tank ini wajib bagi si ikan cana tersebut. Walaupun air tank ini mungkin sudah tinggi, air tank pendek dan sudah dikasih rimbunan gitu kan. Nah ini tetap tank itu harus ditutup. Karena apa? Karena nanti kalau semuanya ada serangga di atas, lagi ada serangga, lah itu pasti mereka akan loncat ke atas, karena mereka itu serangga itu doyan gitu, bisa loncat keluar nantinya gitu. Maka dari itu kita harus memberi penutup tank. Nah ini kita bisa menggunakan kaca atau besi seperti ini gitu kan. Besi seperti ini nih, besi kawat seperti ini ya, kawat atau akuariumnya ya kan, pakai lupa saya.
Pokoknya intinya atasnya ini harus ditutup seperti itu, entah pakai kardus, entah pakai triplek, ya itu harus ditutup ya, agar mereka tidak loncat keluar gitu ya. Karena saya pribadi pun ada beberapa ikan yang walaupun sudah ditutup seperti ini, nah ini bisa aja loncat, karena beberapa ikan saya mati juga gara-gara sudah ditutup seperti ini tapi tidak dikasih ganjel atasnya. Nah itu pengaruh juga, karena tenaga ikan itu ya lumayan kuat lah kalau nyundul ke atas gitu kan, lumayan kuat. Makanya harus dikasih beban ya, agar ikan itu tidak bisa loncat keluar ya, seperti itu. Kesalahan 10 yaitu lampu menyala 24 jam. Nah, itu juga tidak boleh ya. Sebenarnya ikan cana ini walaupun lampu nyala 24 jam ya nggak berpengaruh, karena kalau lampu nyala terus itu air tank itu bisa cepat berlumut ya, cepat kotor. Nah seperti itu. Dan ikan pun ya kalau nyala terus seperti ini gitu kan, ikan juga kurang nyaman seperti itu. Kenapa kita harus ini bisa kalau di dalam rumah ini bisa kita nyalakan pagi sampai malam ya, malam kita matikan lampu, karena ikan itu juga memiliki privasi tersendiri gitu ya. Kesalahan yang 11 yaitu biasanya tidak memberi pokoknya kalau ikan sakit itu tidak cepat obati. Nah seperti itu ya, karena ini sangat penting sekali ya, karena walaupun ikan sakit cuman sedikit gitu ya, itu kita wajib cepat-cepat kita obati seperti itu ya. Jangan sampai ikan sakit itu kita diamkan saja, kita tunda-tunda dalam membeli pertolongan itu, karena akan akan fatal nantinya seperti itu kalau kita membiarkan walaupun sakitnya cuman sedikit di badan atau di mata atau di itu cepat langsung ditangani supaya ikan cepat sembuhnya gitu ya. Karena kalau tidak itu biasanya akan merembet seperti itu. Intinya kalau ikan sakit itu jangan dianggap remeh, walaupun itu sakitnya cuman sekecil apapun gitu ya, jangan dianggap remeh, karena ini bisa mengakibatkan ya fatal, bisa kematian nantinya gitu kan. Jadi harus cepat ditangani. Dan kesalahan yang ke-12 biasanya cepat bosan dan dijual murah. Nah itu ya, karena ini sering terjadi di dunia hobi gitu, sering banget terjadi seperti ini. Ini juga penyebab gitu ya terjadinya hancurnya harga ikan di pasaran. Nah biasa yang hobi-hobi cuman ikut-ikutan itu kalau udah bosen tiba-tiba ya udah dijual murah aja lah. Nah seperti itu. Nah, ini yang membuat ikan itu jadi hancur di pasarannya gitu, harganya jadi anjlok gitu. Tapi ini ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau bisa ya sifat-sifat seperti ini harus dihindarin seperti itu. Dan kita ya harus punya harus punya mindset gitu loh, harus punya mindset bahwa sesuatu itu ya pasti akan indah pada waktunya. Nah seperti itu. Itu tadi ya beberapa kesalahan-kesalahan dalam memelihara ikan cana ya. Itulah beberapa. Nah, mudah-mudahan
penjelasan saya ini ya sedikit memberi motivasi kepada pemula-pemula, pemain-pemain sana, pemula-pemula ya, untuk lebih bagaimana sih harus memelihara ikan cana itu harus bagaimana sih gitu. Kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Seperti itu, harus mengetahuinya, ilmu-ilmunya kita harus tahu terlebih dahulu lah, seperti itu ya. Oke, sekian dulu vlog ini. Jangan lupa tetap semangat dalam merawat ikan-ikan cana kita ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam dunia air gabus.